Assalamualaikum, halo semuanya, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas tentang minum susu. Nah, selama ini kita selalu mendengar yang namanya susu itu sehat. Tapi apakah benar begitu? Apakah ada jangan-jangan bahaya kalau kita minum susu? Nah, ternyata banyak penelitian menunjukkan bahwa semakin kita bertambah usianya, semakin kita harusnya menghindari minum susu. Karena setelah kita melewati masa pertumbuhan, misalkan sudah di atas umur 21 tahun, itu minum susu tidak ada manfaatnya dan justru malah membahayakan. Nah, bahaya apa yang harus kita hindari dan kenapa kok minum susu malah jadi bahaya ya? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, selama ini kita pasti pernah mendengar tentang susu. Susu dibilang sehat. Betul. Kenapa? Karena mengandung banyak vitamin dan mineral. Jadi mengandung 18 dari 22 nutrien esensial ya. Ada juga protein-protein atau asam amino yang harus kita minum dari susu. Nah, dan susu bisa diturunkan bentuknya, selain diminum juga bisa jadi mentega, keju, yogurt, dan lain-lain. Selama ini kita selalu mengkonsumsi susu dan produk olahannya. Dan digunakan di banyak produk makanan dan minuman. Jadi tidak hanya yang kita konsumsi seperti susu dan produk turunannya, tetapi produk-produk lain ya, misalkan mayones dan lain-lain. Nah, susu mitosnya adalah selama ini selalu diiklankan sebagai yang bisa mencegah osteoporosis, patah tulang, atau gigi yang keropos. Benarkah begitu? Mungkin benar. Tapi penelitian akhir-akhir ini menunjukkan sebaliknya. Kok gitu? Ya, kita selalu diajarin ya, mulai ini ternyata yang mengembangkan isu bahwa susu itu bisa mencegah osteoporosis, mencegah patah tulang, ini semua penelitiannya dibiayai oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat. Jadi saat itu produksi susu di Amerika itu sangat banyak dan orang-orang sudah banyak yang tidak lagi mau minum susu karena merasa udah dewasa nggak perlu dong minum susu. Nah, saat itu Departemen Pertanian Amerika Serikat melancarkan promosi gimana caranya supaya susunya bisa laku. Nah, caranya adalah diiklankan kalau susu itu bisa mencegah osteoporosis atau patah tulang. Kenapa? Karena mengandung kalsium dan vitamin D. Benar nggak ini? Ternyata benar mengandung kalsium. Tapi untuk osteoporosis dan patah tulangnya, ya kita lihat faktanya. Ya, apalagi kalau minumnya 3 gelas seperti anjuran di Departemen Pertanian ini. Nah, faktanya dari penelitian, nih dilakukan penelitian tahun 2014, sebenarnya penelitiannya adalah metodenya cohort. Cohort itu berarti pasiennya diikuti ya selama beberapa tahun, dan dalam penelitian ini pasiennya diikuti selama 20 tahun. Ya, penelitian menunjukkan bahwa risikonya tetap ya tidak mengurangi osteoporosis atau patah tulang, justru malah osteoporosis dan patah tulang itu makin meningkat. Loh, kok begitu? Nah, studi cohort 20 tahun di Swedia membuktikan bahwa ya ribuan pasien diikuti selama 20 tahun, dicek nih yang minum susu sehari lebih dari 3 kali, kemudian yang minum susu cuman sekali sehari gitu ya, terus dipisahkan, kemudian diteliti kemungkinan kedepannya seperti apa, ada yang meninggal, ada yang osteoporosis, ada yang patah tulang nggak gitu. Apakah yang minum susunya lebih banyak itu osteoporosisnya lebih sedikit? Nah, ternyata hasil penelitian seperti ini, yang minum lebih banyak justru risiko kematiannya naik. Jadi yang lebih dari 2 gelas sehari itu justru lebih banyak yang meninggal setelah 20 tahun kemudian. Kemudian risiko patah tulang naik, terutama pada yang pasien perempuan. Nah, jadi pada studi ini dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, jumlahnya kurang lebih sama gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Nih, penjelasannya adalah kemungkinan karena susu itu mengandung galaktosa, ya, tapi yang D-galaktosa. Nah, D-galaktosa ini ternyata mempercepat penuaan sel kalau pada hewan. Kalau pada manusia memang belum ada penelitiannya. Nah, selain itu juga dia menimbulkan yang namanya stres oksidatif. Nah, kita pasti sering mendengar yang namanya antioksidan. Nah, antioksidan itu fungsinya untuk mengurangi stres oksidatif. Jadi kalau kita makan antioksidan mencegah stres oksidatif. Nah, kalau kita minum susu ternyata justru malah kemungkinan besar meningkatkan yang namanya stres oksidatif. Nah, kemudian stres ini menimbulkan inflamasi kronis atau peradangan kronis. Nah, kemudian menimbulkan juga degenerasi pada sel-sel saraf ya. Makanya yang sering kena itu adalah saraf terutama otak gitu ya. Nah, penurunan imunitas juga akibat
peradangan yang kronis. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kok risiko jantung koroner meningkat gitu ya. Selain itu juga ada perubahan transkripsi gen. Nah, ini yang berbahaya, kemungkinan bisa menjadi kanker. Tapi belum ada penelitian ke arah sana. Ya, apakah minum susu yang banyak itu bisa bikin kanker atau mengurangi kanker. Tapi kalau melihat ini bisa merubah transkripsi gen, masih mungkin untuk meningkatkan risiko kanker juga. Nah, tapi yang sudah jelas diteliti adalah justru malah makin meningkatnya risiko diabetes dan kardiovaskular. Yang minum susu banyak ya, lebih dari 2 gelas sehari ya, 3 atau lebih, itu dianggap bisa mempercepat penuaan, 2 meningkatkan risiko diabetes, dan meningkatkan risiko kardiovaskular atau serangan jantung dan stroke. Makanya tidak heran tadi pada studi ini yang dipublikasikan oleh British Medical Journal, BMJ, itu menunjukkan bahwa semakin banyak susu yang dikonsumsi malah makin cepat meninggal, dan risiko untuk patah tulang justru makin meningkat. Nah, terus gimana dong? Apakah kita harus minum susu atau stop minum susu? Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya, dari banyak penelitian, susu itu menimbulkan yang namanya stres oksidatif. Tidak masalah, kenapa? Karena susu itu kalau dikonsumsi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, yang mungkin 1 gelas sehari lah maksimal, itu bermanfaat karena tadi nutrisinya banyak ya. Dan apalagi kalau kita masih dalam masa pertumbuhan, kurang dari 21 tahun. Tapi setelah 21 tahun itu tidak terlalu banyak manfaatnya, karena nutrisi yang ada di susu ada juga di makanan yang lain. Nah, yang mengkhawatirkan adalah risiko kematian dan patah tulang meningkat. Dan 2 gelas per hari itu mempercepat penuaan sel, ya, dari banyak penelitian sudah menyebutkan seperti itu. Ya, ada 2 penelitian yang kohort yang besar itu kontra susu yang tadi saya bacakan yang dari Swedia. Satu lagi adalah penelitian yang meningkatkan konsumsi susu, makin banyak kita minum susu makin banyak yang patah tulang gitu. Dan satu penelitian yang pro susu. Jadi satu penelitian ini tidak menggunakan data yang baru tapi menggunakan data lama dari Departemen Pertanian Amerika Serikat itu yang Framingham Study ya. Ini jadi 2 lawan 1 saat ini posisinya. Ya, kita nggak tahu, mungkin kedepannya akan ada perubahan lagi. Jadi butuh penelitian lebih lanjutnya. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa risiko ini hanya terjadi pada susu, bukan olahan susu. Jadi kalau Anda sebaiknya mengurangi susu, saya rasa itu langkah yang bijak. Tapi kalau olahan susu, misalkan yogurt, kemudian keju, selama ini belum ada penelitiannya. Jadi kayaknya tidak ada peningkatan risiko diabetes, risiko kardiovaskular ya. Kalau saya pikir semakin kita kurangi produk susu maupun olahannya, itu risiko diabetes dan kardiovaskular akan turun. Ya, tapi penelitiannya belum ada untuk olahan susu ya. Tapi sebaiknya kalau saya tetap menghindari dua-duanya, susu dan olahan susu ya. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Tadi batasnya adalah dari penelitian adalah 2 gelas atau lebih. Jadi kalau 1 itu masih oke, kalau udah 2 atau 3 atau lebih itu kayaknya berbahaya gitu ya. Nah, sayangnya sekarang nih banyak iklan susu yang ditujukan untuk mencegah osteoporosis, itu malah disuruh kita minum 3 gelas sehari. Nah, itu kan berbahaya ya. Jadi butuh penelitian lebih lanjut, tapi saat ini posisinya adalah 2 penelitian besar itu menunjukkan susu itu banyak mudaratnya gitu, banyak bahayanya, dan 1 penelitian yang menunjukkan ini bermanfaat untuk mencegah osteoporosis gitu. Tapi datanya bukan data yang baru ya, data lama dikaji ulang gitu. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.